Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasyidam, Om Anubhadra Kartawayanti Wiswata. Kita jumpa lagi di Jero Pandit Spiritual Channel bersama saya Jero Pandit. Kita akan membahas tentang berserah diri. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan berserah diri. Kenapa saya sudah berserah diri, tetapi hidup saya semakin banyak ujian. Nah, kemudian apakah berserah diri itu dilakukan setiap hari? Nah, terkait dengan berserah diri ini metode yang sudah saya lakukan itu kurang lebih dari 15 tahun ya. Nah, kembali karena pengalaman hidup yang mengajarkan kita situasi yang merubah sikap kita. Pada akhirnya saya memilih jalan berserah diri ini. Nah, tetapi apakah memohon atau meminta kepada Tuhan itu disalahkan? Sebenarnya sih tidak salah. Karena sesuai di dalam pustaka suci Bhagavad Gita itu dikatakan bahwa ada 4 macam karakteristik penyembah Tuhan. Nah, yang pertama dia datang kepada Tuhan ketika dalam kesusahan. Datang kepada Tuhan ketika kita butuh jabatan atau pekerjaan. Datang kepada Tuhan ketika kita butuh keuntungan. Yang keempat ini yang disebut dengan jenani, yaitu datang kepada Tuhan tanpa kepentingan apapun. Jadi ketika kita menyembah ya cukup menyembah Tuhan, tidak ada permintaan apapun. Nah, banyak yang memiliki persepsi yang mengartikan bahwa berserah diri itu pasrah tanpa melakukan sesuatu. Nah, itu bagi saya salah besar. Jadi saya melakukan berserah diri itu bukan pasrah tidak bekerja atau tidak melakukan sesuatu. Artinya kita pasrah, kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, terutama beban-beban hidup kita. Jadi persoalan hidup kita, masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Nah, pada akhirnya jalan satu-satunya adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan berserah diri. Jadi meyakinkan kepada Tuhan sepenuhnya secara totalitas tanpa ada keraguan. Jadi kalau masih ada keraguan, artinya itu belum bisa totalitas. Jadi berserah diri yang kita lakukan pun tidak akan berhasil secara maksimal. Nah, padahal jalan berserah diri ini adalah jalan yang paling penuh berkah. Nanti Semuton bisa buktikan. Asalkan kita mau betul-betul totalitas menyerahkan diri sepenuhnya dan meyakini Tuhan itu adalah sang pelaku. Nanti itu akan betul-betul membawa keberkahan yang luar biasa. Nanti bisa buktikan. Ketimbang kita dalam keseharian kita sembahyang, kita berdoa selalu dipenuhi dengan permintaan. Jadi kalau kita melakukan sembahyang dipenuhi dengan permintaan atau permohonan, nah itu yang dimaksud dengan sembahyang kita tidak ikhlas, tidak tulus. Nah, jadi selama kita sembahyang selalu ada permohonan dan permintaan, itu artinya sembahyang kita tidak tulus dan tidak ikhlas.
Jadi yang eh, merupakan hakikat daripada sembahyang itu adalah berserah diri. Itu adalah hakikat sembahyang. Jadi kita menyerahkan diri kita, baik jiwa maupun raga secara totalitas bahwa beliaulah sang pemilik dan sang pelaku dari semua ini. Jadi kalau kita bisa melakukan hal itu, saya yakin nanti Anda bisa buktikan sendiri keajaiban yang terjadi. Ya, asalkan bisa dilakukan secara totalitas. Totalitas itu maksudnya ketika kita berserah diri, ya, kita menyerahkan semua beban persoalan hidup yang kita hadapi. Setelah itu jangan lagi ada keraguan. Misalkan, ya Tuhan, saya serahkan semua beban saya, persoalan hidup saya, masalah-masalah saya, beban hutang saya serahkan semua. Engkau adalah pemilik semuanya, Engkau adalah sang pelaku. Jadi biarlah semua rencanamu itu terjadi sesuai dengan kehendakmu. Itulah kata kunci ketika kita berserah diri. Biarlah rencanamu itu terjadi sesuai dengan kehendakmu. Nah, kemudian setelah kita berdoa seperti itu, jadi jangan lagi ada keraguan tentang kedepannya. Besok tidak bisa bayar hutang, saya bayar kredit, di mana nanti saya cari uang. Nah, itu artinya masih ada keraguan. Kalau kita masih seperti itu artinya kita masih ada keraguan. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita sudah menyerahkan, meyakini Tuhan yang bekerja untuk kita, berarti kita serahkan semuanya, biarkan Tuhan yang mengatur. Nah, kita hanya melakukan kewajiban atau swadharma kita sebagai manusia. Waktunya kita bekerja, ya bekerja. Waktunya kita sembahyang, ya sembahyang. Kemudian waktunya kita refreshing, ya kita nikmati. Itulah swadharma kita sebagai manusia. Jadi bukannya ketika saya membahas tentang berserah diri, itu banyak yang berkomentar, ya berserah diri kalau kita tidak bekerja, apa yang kita makan? Terus uangnya datang dari mana? Ya jelas. Jadi berserah diri itu bukan berarti kita pasrah total tanpa melakukan kegiatan apapun. Itu salah persepsi. Itu pemaknaan yang salah artinya. Artinya kita berserah diri itu tetap kita melakukan suatu aktivitas swadharma kita sebagai manusia. Jadi kerja yang bekerja, sembahyang yang sembahyang, makan yang makan. Lakukan swadharma kita sebagaimana mestinya yang kita lakukan setiap hari. Jadi jangan diam. Jadi Tuhan pun bekerja. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa Tuhan itu pun bekerja. Makanya kita diwajibkan bekerja. Makanya Tuhan disebut sebagai Maha Kriya. Maha Kriya itu artinya Tuhan yang selalu melakukan kegiatan yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau Tuhan berhenti, dunia pun akan berhenti. Makanya hukum alam ini menuntut kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Di dalam Bhagavad Gita dikatakan lebih baik bekerja daripada diam. Nah itu. Jadi itu yang saya maksud dengan berserah diri. Jadi jangan salah persepsi bahwa berserah diri itu adalah pasrah total tanpa melakukan kegiatan sesuatu apapun. Itu salah. Kita bekerja, kita melakukan aktivitas bagaimana mestinya, kemudian hasilnya serahkan kepada ya Tuhan. Sembahyang kalau bisa jangan sering memohon dan meminta. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita. Ya. Semakin kita bisa berserah diri, nanti buktikan keajaibannya. Ya. Itu mungkin sekian. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Ya. Apalagi seorang
pelaku spiritual itu hendaknya sudah tidak lagi meminta dan memohon apapun. Karena kita sudah paham dengan hakikat sembahyang itu adalah berserah diri. Biarkan Tuhan yang mengatur, yang bekerja untuk kita. Itu. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif dalam komentar. Jadi saya akan tetap mengulas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube atau yang masuk di chat pribadi saya di WA. Saya akan membahas dan menanggapi satu persatu. Terima kasih untuk segalanya yang sudah mengikuti setia channel saya. Mari kita berbagi pengetahuan, berbagi kisah, berbagi pengalaman. Jadi semoga apa yang saya unggah di YouTube itu bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dan akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti Santi Santi. Om.